Selamat siang Pak Anim. Kita ketemu lagi dengan UKM Aufi, sebuah media baru untuk mendukung kegiatan gerakan koperasi dan UKM. Pak Anim, kondisi sekarang cukup berat di dalam perekonomian kita. Lalu karena Kopas pelanggan anggotanya adalah pedagang kasar, seberapa besar pengaruhnya kondisi COVID-19 ini Pak Anim? Baik, makasih Pak Mariono atas partisipasinya Kopas pelanggan. Pertama, memang dalam masa pandemi ini pasti di semua sektor ini banyak mengalami permasalahan dan perubahan, khususnya sektor ekonomi. Namun kita selalu bergerak bersama dengan masyarakat, terutama ada pedagang UMKM dan juga pedagang pasar. Artinya di masa pandemi ini kita betul-betul mengefisienkan seluruh biaya dan kita memberikan edukasi kepada mereka, ya, khususnya adalah anggota Kopas pelanggan. Kemarin alhamdulillah juga memang kita juga ketika adanya masa pandemi ini banyak anggota memang cicilannya tidak lancar. Kemarin pasar sempat ditunda adanya perubahan jam bekerja, jam pengunjung gitu kan. Berapa lama, berapa hari Pak? Hampir 3 bulan kemarin itu. Hampir 3 bulan. 3 bulan. Nah, dari masa itu yang memang mestinya dia sampai malam bisa jam 12, akhirnya kan jam 7 sudah harus kemas-kemas pulang dan pagi. Nah, dari situ cicilannya agak sedikit tersendat. Alhamdulillah kemarin LPDB ya memberikan relaksasi kepada kita. Jadi pinjaman kita tidak khususnya pinjaman ke LPDB itu tidak diberikan bunga atau jasa, dan juga cicilannya cash periodnya kita hampir 1 tahun kita tidak bayar. 1 tahun. 1 tahun. Dan alhamdulillah juga kemarin juga ada bantuan dari LPDB 15 miliar juga. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada LPDB dan juga Kementerian Koperasi yang mempelopori bagaimana adanya relaksasi berikan keringanan pinjaman kepada Kopas pelanggan. Nah, dampak ini tentunya juga bisa membantu kepada para anggota saya. Namun sekarang alhamdulillah berangsur-angsur ya sudah mulai membaik. Yang memang awalnya katakanlah sampai drop 40%, sekarang sudah meningkat kan, hampir kurang lebih ya kisaran 60% dia sudah mulai baik. Sudah mulai cantik. Kalau kemarin drop itu hanya tinggal 40%. 40%. Dari 100% pendapatannya hampir 40 atau 30%. Lalu relaksasinya Kopas pelanggan sendiri terhadap anggota seperti apa? Ya ini banyak sekali, kita juga kan, tapi pada anggota-anggota yang memang tingkat ekonominya tidak bermasalah dan dia tetap lancar, artinya mereka selama melaksanakan kegiatan usahanya kan berarti kosnya tertutup. Nah ini yang seperti itu kita berjalan seperti biasa. Tapi bagi anggota-anggota yang betul-betul terpuruk dan jatuh, utama kan rumah makan, model seperti itu. Nah ini kita memberikan keringanan buat mereka, keringanan cicilan ya, yang biasanya mungkin seminggu menjadi sebulan sekali, yang biasa tiap hari menjadi 1 minggu pembayaran. Jadi kita sesuaikan, kita panggil mereka semua, baik kita berikan semangat, kita berikan pelatihan bagaimana menghadapi di masa pandemi ini, begitu. Jadi kita kumpulkan anggota, kita berikan edukasi, pendidikan
dan pelatihan manajemen di masa pandemi ini. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan ya, walaupun secara keseluruhan terdampak, Ya. tapi ada yang masih mempunyai kapasitas untuk untuk memenuhi kewajibannya. Ya, jadi kita kan sistem subsidi silang juga bagi mereka yang memang tidak terkena dampak, artinya usahanya tetap berjalan. Kita misalnya lontong, kemudian juga mungkin ikan, daging, karena kan kebutuhan mereka kan tetap memang makanan pokok kan, ini enggak terlalu terdampak. Tapi kalau kayak pedagang, restoran, kayak model begitu, kan memang tidak boleh kan. Kalau banyak juga kan berkumpulan kan didatangi Satpol PP itu kan. Bukanya juga jam 7 malam sudah harus tutup. Yang mestinya kan jam 10 malam, apalagi pedagang yang memang notabene memang bukanya malam dan langganannya memang malam. Karena di pasar. Iya, diubah menjadi siang, ini kan jadi bermasalah. Iya. Pak, kalau secara akumulatif Pak, kegiatan tahun 2020 itu kondisinya seperti apa? Ya, ini memang cermin daripada normal atau tidaknya usaha anjlok kecil, usaha koperasi itu kan dilihat dari laporan keuangan yang ada. Jadi dalam laporan keuangan ada kan antara pendapatan dan biaya ini sudah tercermin di situ. Dan kita tidak terlalu berdampak yang signifikan. Dilihat dari tren usahanya, dulu kita 2,2 miliar SAU kita. Sekarang sekitar 2,0, artinya 2 miliar. Ya kurang lebih Sebenarnya sekitar tidak terlalu terdampak ya? tidak dalam berdampak. Iya. Ya? Cuma 200 juta lah, Iya. ya wajar-wajar saja lah. Wajar, ya. Dalam tingkat kewajaran, cuma mundur seperti itu. Artinya ini juga boleh dikatakan motivasi atau sekaligus treatment kita yang selama ini kepada anggota di masa pandemi ini, ya, alhamdulillah kan berhasil. Iya. Juga terlalu signifikan anjlok kamu dari ini. Ya mau tidak mau kita harus bertempur dalam keadaan seperti ini. Kita juga nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Sementara kan yang lain semua beralasan pandemi, kita nggak mau, kita akan lawan. Begitu. Sehingga dengan adanya pelatihan kepada anggota, kita berikan motivasi kepada mereka. Mungkin solusinya ini, pedagang ini sekarang kondisi kan seperti apa. Misalnya pedagang kelontong, dia harus banyak-banyak bikin masker. Ya. Masker juga kita ambil. Ada kebutuhan dengan kita. Jadi adanya pola kerjasama, kemitraan dengan anggota dan edukasi anggota dan pelatihan dan juga memberikan semangat kepada mereka. Gitu. Jadi produk anggota yang dimungkinkan diambil oleh koperasi dijual oleh koperasi untuk anggota juga. Gitu? Iya, atau untuk masyarakat. Iya, artinya berputarnya seperti itu. Iya. Artinya kan ketika anggota berproduksi, anggota juga punya kebutuhan, artinya dijual. Sampai kita panggil orang yang memberikan motivasi usaha, bagaimana menghadapi masa usaha dan juga problema usaha serta menciptakan peluang di masa pandemi. Pak Anim kan punya motivasi yang saya tidak akan lupa. Pak Anim berjuang, jatuh, bangun, mati, berjuang sampai mati juga, kan begitu. Iya. Bisa disampaikan untuk memotivasi yang lain, Pak. Iya, saya selalu seperti itu. Di dalam kehidupan itu kita ada di atas, ada di bawah, ada di pinggir, saya bilang kan, ibarat roda seperti itu. Asal jangan kita terlempar dari roda kan gitu. Sehingga untuk mendapatkan penghidupan yang layak di dalam dunia ini, kan, kita selalu bertempur, kan, di medan pertempuran sampai kita tergeletak menjadi pemenang. Ini yang saya sering menyampaikan kepada mereka, gitu kan. Artinya kan permodalannya juga kita bantu, ilmunya kita bantu, semangat dan spiritnya kita bantu. Ayo sama-sama dalam kondisi yang seperti ini, gitu kan. Kita juga jangan anggota begitu bermasalahnya di sini didiamkan saja, atau kita juga anggota begini kita angkat, kita ajak berbicara,
Apa sih permasalahan? Oh ini. Tidak ada di dalam dunia ini kan permasalahan tidak ada solusi. Jadi melihat kacamata itu jangan hanya dalam titik permasalahan, tapi bagaimana kita mencari solusi yang baik untuk mereka. Jadi bertempur tergeletak sampai mati harus Menjadi pemenang. menjadi pemenang. Dan itu tidak banyak orang yang segera bisa menangkap Pak Ani. Karena kalau sudah tergeletak kan biasanya menyerah. Tergerak menjadi pemenang kita. Justru ini harus tergeletak dan menjadi pemenang. Ya. Kalau begitu, ini kan Pak Ani punya motivasi seperti itu ya. Ya. Pak Ani pernah mengalami tergeletak Ya. yang akhirnya menjadi pemenang berapa kali? Jadi saya di saat itu kan di masa menghadapi Idul Fitri. Di masa Idul Fitri ini kita lagi semangat-semangatnya usaha, sehingga usaha cash flow kita kan terganggu karena banyak yang ambil pinjaman. Di sisi lain di situ banyak provokasi yang menyatakan wah koperasi duitnya nggak ada dan lain sebagainya, ya ada saingan bisnis lah dan lain sebagainya. Nah disitulah saya harus tenang sebagai pemimpin. Sehingga saya memberikan ketenangan kepada mereka, ya. Tidak ada yang namanya anggota untuk mengambil uang, tidak ada uang. Kita siapkan semua uang yang ada. Kemudian juga jalan keluar yang menyiapkan uang itu. ya, yang pertama kan jalan keluarnya, ya memang kita sudah kan kita ada tahapan, walaupun kita memberikan pinjaman di sini, gitu kan. Kita akan dapat dari sini, gitu kan. Pinjaman dari sini kita akan dapat dari sini, dan juga ada lagi kan, kalau kita sebagai ketua mau tidak mau, kan, ketika ini dari sini meleset, ya kita harus siap menjadi uang fresh money, khususnya adalah dari ketua membuktikan kepada anggota ini loh. Termasuk yang kalau nggak salah Pak Anim sempat jual mobil untuk memenuhi. Ya pernah dulu. Tahun 9 itu sudah tergeletak, tetapi harus membangkitkan anggota tadi ya. Iya, sampai saya harus ganti mobil. Artinya duitnya dari mana saja kan. Yang penting kita harus membuktikan kepada anggota, oh ini uang ada gitu. Sampai seperti itu. Pak memikirkan kebutuhan anggota, tetapi itu istilahnya uang penghasilan itu, terus sikap keluarga bagaimana? Itu kan sementara. Berikutnya makan namanya orang kan yang lagi diprovokasi itu, ambil besoknya makan bulan berikutnya mau pada naruh lagi. Oh bener katanya, kok pas sekarang kan ada duitnya. Oh bener ya, nggak masalah pas kira-kira begitu kan. Coba kalau lagi begitu kita bermasalah, memang bener diprovokasi tiba-tiba uang juga dia nggak bisa ngambil uang. Ya besoknya nggak lama, sebulan duit datang lagi, itu kan hanya provokasi dari orang. Jadi itu sebenarnya baru diganti ya? Biaya promosi membangun image ya? Ya, salah satunya itu kita kuatkan tetap. Jadi nilai berpromosi tidak semata-mata membayar uangnya putus, ya, tetapi uang akan kembali kan, karena membangun promosinya untuk image ya, kepercayaan ya. Sampai saya kan seluruh aset kan kita jaminkan Pak, Bapak. Koperasi ya tahun-tahun kurang lebih tahun-tahun 2018 atau 2016 lah baru terlepas dari aset saya tidak dipakai, dibantu oleh koperasi. Oh baru ya? Baru Pak. Semuanya saya sebagai pemimpin, semua pengurus harus mau berkorban. Salah satunya adalah asetnya untuk dijaminkan ke bank untuk mendapatkan uang fresh money ketika memang ada masalah di keuangan. Pak, sebenarnya kita terganggu. Ya, itu kan idealisme ya Pak. Ya. Yang melandasi idealismenya Pak Ani sebenarnya apa sih sebenarnya? Karena apa, semata-mata untuk kesejahteraan anggota atau ada hal lain mungkin? Jadi kan begini, saya zaman dulu selalu berpikir di mana kita dipijak, di situ langit kita jemput. Saya juga berpikir ketika kita memberikan yang terbaik buat koperasi, lembaga itu pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi ketika kita juga memain-mainkan lembaga, apalagi korupsi di lembaga, dan lembaga itu akan menghukum kita. Makanya buat saya, karena
Kopas Keranggan ini sudah menjadi ikon, khususnya adalah lambang perekonomian di Keranggan. Bukannya Jawa Barat, Pak? Ya artinya terutama ada di Keranggan, Bekasi, bahkan sampai Jawa Barat, bahkan sampai nasional. Ini akan saya jaga semaksimal mungkin, gitu kan. Apapun kita taruhkan kan. Ketika kita berbuat yang terbaik buat koperasi, koperasi pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya akhirnya kan ketika memang semuanya selesai, alhamdulillah koperasi juga memberikan prestasi dan lain sebagainya, kan nama baik kita juga, gitu kan. Ketika kita di situ jelek ya sama, itu ikut jelek semua. Terus apa yang Bapak peroleh sekarang ini dari berbagai perjuangan yang begitu berat? Ya. Apa yang Bapak peroleh sekarang ini? Yang pertama, secara ekonomis mah artinya memang kita sudah tidak terlalu nitik beratkan secara ekonomi, tapi sosial kemasyarakatan kan, dengan adanya koperasi ini menjadi koperasi teladan nasional berprestasi, ini akan menjadi menjulang tinggi nama baik, ya, baik buat kampung saya dan juga buat diri saya. Mungkin ini adalah nilai yang menurut saya tidak ada harganya, bahkan yang tidak ternilai ya? Tidak ternilai, nilai yang tidak ternilai malahan. Dan tidak ternilai, bahkan lebih berharga dari finansial. Kalau finansial kita bisa cari, tapi nama baik, kemudian prestasi, itu yang sangat sulit. Ini kan kondisi berat untuk mempertahankan prestasi. Apa yang masih ada di dalam impian Bapak? Kan Bapak kan selalu mengatakan orang itu harus mimpi. Ya. Dan yang ada di impian Bapak apa sekarang? Yang pertama, buat teman-teman yang lain, bertahan itu sebuah prestasi. Bertahan saja juga. Bertahan saja menjadi prestasi saat ini. Karena ini sudah besar. Karena sudah besar. Yang kedua, malah saya di masa pandemi ini kan, masih berpikir kepada masyarakat, permintaan anggota, kondisinya untuk perkumpulan, hajatan dan sebagainya, tanah itu sudah langka dan nggak ada tempat-tempat untuk gedung-gedung yang mereka butuhkan, bisa buat hajatan dan lain sebagainya. Nah justru sekarang di koperasi kita ada satu lagi, saya bermimpi ada gedung serbaguna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di masa yang seperti ini, gitu kan. Khususnya ada ke depan juga termasuk. Ya, untuk anggota. Jadi kita ada lapangan bulu tangkis kita buat, kemudian juga ada gedung serbaguna untuk pernikahan, resepsi dan lain sebagainya. Itu yang kita utamakan kepada anggota kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga di masa pandemi ini saya melihat kan kadang-kadang mau ke rumah sakit susah dan lain sebagainya malam, gitu kan. Penyakit juga banyak. Pas Keranggan siap akan tahun ini untuk menyiapkan ambulan buat kepentingan anggota. Ya. Mau malam, mau segala macam. Namanya rumah sakit berjalan lah. Kliniknya belum pernah punya kita. Belum kita ini kan. Jadi sekarang nanti di dalam ini nanti ada tenaga ahli sama di ini ya, jadi klinik berjalan dulu. Jadi ambulan udah disiapkan dengan perlengkapan dan tenaga ahli untuk para anggota. Kalau memang malam itu dia telepon, kita datangin, kira-kira begitu. Pak, ini yang bukan yang terakhir, tetapi untuk program Kopas Keranggan tahun 2021 aktualnya ya, program tahun ini sekarang ini 2021 itu aktualnya tahun yang kemarin, pengelolaan kemarin. Iya, itu kan kalau sekarang itu kan rapat anggota tahunan tahun buku 2020, gitu kan. Tetapi programnya untuk tahun 2021. Prioritasnya masih di posisi mana, Pak? Prioritas untuk program 2021. Ya, artinya kan di masa pandemi, posisi sekarang kan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, khususnya untuk kesehatan. Nah, salah satunya kita menyiapkan tadi ambulan atau rumah sakit berjalan untuk membantu masyarakat.
kemudian juga sekarang memang klaim kesehatan cukup tinggi, tetap kita bantu dan sakit segala macam. Kita kan di sini ada asuransi, kita siapkan untuk mereka. Salah satunya itu. Terima kasih Pak Adim, Ya. sukses.